Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat. Itu karena adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya yang saya hormati dan saya muliakan kepada jajaran panitia pemilihan komite periode 2002-2025 beserta para Dewan Staf Guru SDN Kencana 3 yang telah berkenan hadir, dan tak lupa juga kepada ibu-ibu, mungkin rata-rata korlasnya, sahabat rekan korlas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang telah hadir bersama-sama dalam hari ini pemaparan calon komite periode 2002 sampai dengan 2025. Langsung saja, berkaitan dengan latar belakang, mungkin sebagian sudah mengenal ya. Saya tinggal di sebelah Kampung Cimanggis RT 03 RW 01, dan untuk pendidikan alumni dari SDN Kencana 3 sendiri dilanjutkan di SMP 16, di SMA ke PGRI 4 Kota Bogor, untuk kuliah di Depok Gunadarma sampai saat itu saja, baru S1, S2-nya belum bisa. Dilangsungkan dengan motivasi kenapa saya walaupun sebenarnya sudah ada menjabat sebagai ketua RT, tapi kenapa kok bisa mencalonkan komite, motivasi apa? Nah itulah mungkin dari saya, mungkin sama dengan rekan-rekan dari Ibu Amelia, Ibu Dr. Yani, bahwa kita bersama-sama ingin memajukan pendidikan, layanan pendidikan yang sudah baik menjadi lebih baik di SDN Kencana 3 ini. Ya, tidak ada tujuan kita tadi untuk suara dan hal-hal lain, apalagi tentang materi. Ya, kalau untuk materi di luar mungkin bukan tempatnya, baik di tingkat pemerintahan menjadi ketua RT atau di tingkat pendidikan menjadi ketua komite, itu beda. Ya, justru biasanya malah kita mengeluarkan, ya malah kita berkorban. Itu motivasi, dan juga motivasi yang lain adalah kita ketahui bersama baru di periode ini ya, adanya dengan pemilihan ketua komite ini dilaksanakan sangat demokratis. Mudah-mudahan ini adalah awal perubahan kita menjadikan SDN Kencana 3 bersinergi dengan komite bersama orang tua ke depan, bukan hanya menjadi SDN Kencana 3 yang terfavorit, menjadi SDN yang unggulan ya, tapi kita harapkan juga bagaimana kita menjadikan SDN Kencana 3 itu lebih baik lagi dari yang saat ini capaiannya. Dan juga masih ada kegiatan-kegiatan yang lain yang harus kita kembali kita kuatkan lagi. Itu motivasinya. Dan alhamdulillah sekian tahun, selama 14 tahun mungkin bisa lebih ya. Itu kenapa tergerak hati saya juga, kita ingin aturan-aturan itu kita jalankan bersama. Kalau memang periode 2 tahun, kita konsen 2 tahun komitmen. Dan ini terbukti, katanya pemilihan komite nanti nggak ada yang nyalon, ternyata dibuktikan pada hari ini Bapak Ibu semua ya, dibuka pencalonan. Masih banyak sebenarnya, kalau ini mungkin baru mendadak ya, bila kita jaring kembali mungkin bisa lebih calon-calon. Berarti banyak orang-orang tua kita yang padahal peduli terhadap pengembangan pendidikan di wilayahnya. Ya, karena memang meyakini bahwa sudah rasa memiliki tentang SDN Kencana 3. Nah itu mungkin dari awal perkenalan terkait visi dan misi, mungkin secara umum sama saja ya, kalau dilihat mungkin ini masih disetting, tapi secara intinya visi misi itu berharap menjadikan nanti komite SDN Kencana 3 ini yang terbaik untuk menghasilkan anak didik yang tangguh. Ya, kenapa ada bahasa anak-anak yang tangguh, berakhlak mulia, terpercaya, dan memiliki kemampuan akademis
serta prestasi yang dapat dibanggakan. Ya, satu saya catat dulu di sini, sebelum dilanjut ke misi. Kita mengharapkan anak-anak kita saat ini 2 tahun kemarin pandemi banyak pergeseran perilaku kebiasaan. Nah, di situ yang tadinya sekolah online jadi sekolah tatap muka menjadi online. Banyak bergeser, yang tadinya anak biasanya di kelas belajar online main HP. Nah, itu banyak pergeseran mobil game online ya. Di sini saya selaku ketua calon mengharapkan nanti juga kita akan akan kita kuatkan lagi tentang ekstrakurikuler olahraga untuk menjadi anak-anak ini ada tambahan kegiatan. Ya, kita panjang tadinya mungkin orang-orang tua siswa yang mempunyai anak yang belum berminat di olahraga, pelan-pelan diajak berminat olahraga, kita kembangkan olahraga kemampuan dia, bisa jadi badminton, bisa jadi sepak bola ya, untuk mengurangi waktu luang dia memegang HP, dialihkan kita geser ke kegiatan yang lebih positif. Nah, itu mungkin ke depan sarana yang kurang ada, mungkin baru ada ini, kita manfaatkan lagi, kita berupaya bersinergi dengan pihak-pihak stakeholder, donatur dan semuanya ada prasarana tambahan terkait olahraga. Ya, itu kenapa di sini saya ada menyampaikan tambahan visi menjadikan anak-anak kita yang tangguh. Kalau dia sering olahraga rutin, tentunya akan membuat anak itu menjadi sehat dan kuat secara fisik dan mental. Lanjut saja ke misi. Misi dalam hal untuk kepengurusan nanti di komite 2002 bila mana diamanahkan menjadikan komite SDN Kinyangan 3, kepengurusan komite SDN Kinyangan 3 sebagai mitra penyeimbang. Ya, mitra penyeimbang seluruh manajemen sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Ya, berilmu, beramal dan beriman. Karena fungsi salah satu komite ya sama sebagai di sini adalah salah satunya mitra penyeimbang. Ya, mitra strategisnya sekolah untuk tujuannya bukan tujuan yang lain, untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Ya, peningkatan pelayanan pendidikan. Yang kedua, misinya meningkatkan peran serta dan mengoptimalkan semua potensi baik ada dari anak-anak kita, tadi sudah dijabarkan oleh rekan kita Ibu bahwa anak-anak kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya, ada yang menggemar melukis, ada yang olahraga dan yang lainnya. Disitulah posisi komite bersama sekolah menyediakan dan mendorong sarana prasarananya. Ya, karena kalau sekolah yang berjalan tidak akan bisa optimal, harus ada dukungan dari segenap pengurus komite dan orang tuanya. Langsung ditambah dengan sarana prasarana ya, untuk tadi potensi-potensi yang sudah ada dari orang tuanya juga, dari anak yang terutama, dan guru. Nah, guru ini jangan sampai ya, kita ketahui guru-guru itu kan tidak semuanya PNS ya, gajinya sudah sesuai, tapi masih ada juga guru yang honorer di bawah itu. Jangan sampai, kita harus perhatikan juga kesejahteraannya. Ya, pada saat guru-guru ini yang setelah mengabdi, ya udah bertahun-tahun, ada saat kalanya musibah, nah komite tutup mata. Itu harus kita evaluasi. Artinya kita sama-sama punya tanggung jawab bahwa kesejahteraan guru adalah kesejahteraan kita, kewajiban kita juga untuk melihat apakah guru-guru ini sudah sejahtera secara utuh. Ya, walaupun memang dalam hal ini kesejahteraan itu sudah ditanggungjawabkan oleh pemerintah, tapi kita ketahui kan tidak seluruhnya status PNS dan juga masih banyak yang honorer. Dan terkait potensi yang pertama tadi siswa, guru, dan juga stakeholder. Stakeholder ini pihak luar yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan pendidikan. Ya,
Banyak di sini stakeholder, developer, toko-toko, ya perusahaan-perusahaan, mungkin nanti ada dana CSR-nya. Nah, kita bisa bermitra untuk peningkatan sarana prasarana. Ya, di sekitar SD Kenyana 3 ataupun di Tanah Sareal itu banyak. Namun dengan catatan stakeholder itu akan percaya bila mana kepengurusan komite itu transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan demokratis. Nah, inilah item-item saya pribadi yang menjadi acuan untuk kedepannya bila mana nanti di pengurusan itu ada 3 yang harus kita menjadi acuan. Transparansi, orang tua akan rela memberikan bantuan dengan walaupun dia dalam keadaan sulit, akan rela untuk pengembangan prasarana SDN Kencana 3 bila mana pengelolaannya transparan. Tapi sebaliknya akan menjadi kaku atau terpaksa bila mana ya ada tahu-taunya mindset. Nah, ini yang akan kita hilangkan juga, bahwa komite itu mindset ya atau pandangannya bukan cuma kita sebagai lembaga pengumpul dana dari orang tua. Itu yang harus kita hilangkan ya, bahwa komite itu bukan hanya, memang betul ada dalam hal untuk penunjang kegiatan, tapi ada hal-hal lain yang sebenarnya di luar esensi itu, bahwa komite itu bukan hanya sebagai lembaga pengumpul penghimpun dana dari orang tua ya. Balik lagi terkait tadi 3 item: transparansi, accountable, dan demokratis. Transparansi ya keterbukaan, setiap kegiatan ada proposal, ada RAB-nya ya, dituangkan nanti dalam rencana kerja apa yang dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan bersama dengan pengurus lain ya, kesepakatan. Jadi kesepakatan bukan 1-2 orang, karena kepengurusan itu ada seksi, ada penasehat dan segala macam. Tidak berjalan hanya 1-2 orang, harus demokratis. Oh, disepakati, langsung dibuat proposalnya, dikelola. Setelah dari orang tua menyetujui, nah ada pelaporan yang dipertanggungjawabkan. Terus siklusnya seperti itu, sehingga tidak ada lagi message, oh komite ini begini ada laporan. Itulah yang harus, hal-hal yang seperti itu yang namanya ibu-ibu ya, ada hal sedikit pasti jangankan 1 jam, setengah jam itu menyebar, jadilah gibah ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama, orang tua ada yang, saya yakin di sini potensinya luar biasa Bu. Saya juga sebenarnya deg-degan juga karena calon tadinya 4, terus sekarang saya sendiri seorang laki diapit 2 ibu yang luar biasa ya, yang satu seorang dosen, satu seorang notaris, sedangkan saya sendiri seorang wira swasta yang biasa. Deg-degan juga Bu, luar biasa. Dan terkait lagi dengan misi yang tadi, dan mungkin itu yang kalau saya bila mana nanti masuk dalam pengurusan, baik di ketua ataupun bukan di ketua, kita harapkan kita bentuk organisasi kepengurusan komite ini adalah kepengurusan yang transparansi ya, accountable, dan demokratis. Demokratis, setiap kebijakan tidak diambil oleh sendiri-sendiri hanya 1-2 orang, tapi bersama-sama segenap kepengurus kita, mana pertimbangannya, mana masukannya, kita sepakati bersama ya. Itu yang menjadi 3 fondasi itu. Kalau kita jalankan, misi yang lain akan sama-sama terkombinasi ya. Kalau bila itu diperlukan, karena ini akan rutinitas tiap tahun, tiap 6 bulan, siklusnya sama. Langsung saja untuk program kerja yang utamanya tentunya jangan sampai komite ini ngumpul dengan korlas, ngumpul dengan murid pada saat ada maunya, dalam hal mau ada sumbangan baru kumpulin orang tua. Nah, ini ya, hal-hal yang seperti ini kita akan kita kurangi. Justru kita ngumpul ini mudah, saya yakin ternyata ibu ini kita baru tahu, oh ternyata orang tua si Ano ini potensinya luar biasa, dia sudah ada link ke dinas. Nah, seperti itu, dengan adanya kita ngumpul bersama dengan komite, dengan orang-orang tua murid, saya meyakini masih banyak potensi orang-orang tua murid
ya, yang mempunyai kelebihan dan juga akses yang lain dan akan bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan di SDN kita. Ya, itu jadi harus ada pertemuan. Apakah entah per 3 bulan sekali, apakah per 6 bulan sekali, dengan hasil pertemuan dibuat rencana kerja. Dan program kerja selanjutnya mendukung program peningkatan sarana prasarana SDN Kencana 3 dengan bermitra bersama orang tua. Tadi sebenarnya sudah dibahas, ya. Jadi kita bermitra orang tua, komite dengan pihak sekolah serta stakeholder di luar bermitra bersama, dan dilanjutkan dengan apa sih program kerjanya? Mendorong peningkatan mutu pendidikan berkualitas yang berwawasan ilmu, amal, dan iman dengan ide kreatif. Nah, ada tambahan dengan ide kreatif. Anak-anak sekarang lebih kreatif daripada kita zaman saya. Karena zaman kayak kita mungkin zaman saya pribadi masih gaptek tentang teknologi belum ada, tapi anak-anak sekarang dia lebih kreatif. Nah, itulah sebenarnya kondisi anak-anak tuh dia lebih cepat mendapatkan informasi dari luar. Nah, sebagai orang tua tetap alat kontrolnya ada, tapi di situ sebenarnya dia punya potensi tambahan dari adanya informasi keterbukaan yang lebih terbuka saat ini, ya, terkait teknologi. Nah, itulah mungkinlah peran-peran kita semua. Mungkin itu saja. Bila mana dijabarkan mungkin kan cukup 5 menit, ya, karena juga sudah siang. Intinya secara pribadi motivasi yang utama, motivasi bukan untuk mencari tambahan materi karena bukan pada tempatnya. Ya, komite mencari tambahan materi. Kalau mau tambahan materi menjadi kontraktor baru. Tapi untuk komite sama motivasi dengan ibu, sahabat, rekan-rekan dari calon komite yang lain. Secara ekonomi ibu udah mapan, ya, udah lebih mapan, nggak ada. Mungkin gak ada ini udah nggak berguna, mungkin udah nggak ini ya, gitu ya. Jadi secara materi tidak ada motivasi. Yang kedua, motivasi like and dislike. Nah, tadi yang harus kita perhatikan ini juga utamakan. Di sini tidak ada namanya like dan dislike. Kita sama-sama orang tua punya kewajiban, punya harapan, ya, bagaimana, dan juga mempunyai kebanggaan. Awalnya SDN Kencana 3 yang hanya mungkin beratapkan, saya mengalami beratapkan, terus juga pernah kebanjiran, tapi saat ini alhamdulillah peningkatan penambahan RTLH, ruang guru, ruang belajar, dari hanya 6 kelas, awalnya 4 kelas. Masih ingat SDN Kencana 3 itu dulu belajar cuma 4 kelas, yang 2 kelasnya kemana? Gantian, masuk siang. Jadi bertahap alhamdulillah sudah ada peningkatan RTLH. Mungkin untuk 2022 ini bisa jadi ada penambahan lagi RTLH sehingga bisa menampung tambahan anak-anak. Amin, ya. Itu saja. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya bangga dan juga sangat hormat kepada 2 calon ini. Mudah-mudahan bersama-sama nanti ke depan, siapapun nanti yang menjadi ketua, siapapun yang nanti menjadi wakil, kita bersinergis, ya, berkolaborasi dalam upaya kita menguatkan kembali komite, peran serta komite, ya, dikembalikan kembali, ya, dan juga kita sosialisasikan kepada orang tua, komite punya peran dan serta ini. Itu ya yang saya. Jangan sampai orang tua nggak tahu, komite itu perannya nggak tahu, fungsinya nggak tahu. Harus kita sosialisasikan, ya. Karena saya pernah survei, pernah tanya, ibu tahu komite itu fungsinya apa? Nggak tahu. Ibu tahu ini enggak. Ya, disitulah jadi ketidakawaman, punya tanggung jawab kita bahwa komite itu punya tanggung jawab ini, punya peran dan fungsi ini sebagai agen perubahan, ya, agen pola pikir untuk perubahan terhadap sistem pendidikan di SDN Kencana 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.